Nggak apa-apa dia perlambatkan urusan dia, tetap aja setelah putusan Prapit kita semua pelapor kita sudah kompak kok. Kuasa hukum Bapak Insinyur Joko Widodo, tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo, kuasa hukum pelapor itu akan menyurat beramai-ramai ke Mahkamah Agung untuk dilakukan penetapan mengembalikan dalam sel tahanan Roy Suryo, dikarenakan yang pertama alasannya adalah mengulangi, yang kedua adalah residivis. Itu yang kita minta kepada Mahkamah Agung. Yes, Roy Suryo menang pra peradilan. Termul kebakaran jenggot, junjungannya kebakaran jenggot, semua termul mulai gelisah malam ini, pasti gak bisa tidur lo, ya kan? Tuh, kebenaran sudah mulai bangkit, kebenaran sudah mulai terungkap, kebenaran mulai menemukan jalannya sendiri. Ingat termul, tuh, pra peradilan Roy Suryo menang, ya, penangkapan tidak sah, penahanan tidak sah. Akhirnya, ya, termul hari ini gak akan bisa tidur nyenyak lagi. Ya, kasih tahu junjunganmu, ya, tembok ratapanmu sudah mulai miring 80 derajat termul. Ayo, gimana lo termul sekarang, ha? Baik, saya ucapkan selamat buat Roy Suryo secara administrasi. Tapi selamat juga bahwa nanti secara gelar perkara kita tunggu di pengadilan, tidak selesai. Selama ini mereka mengatakan bahwa hakim termul, Polri termul, kejaksaan termul, semuanya termul. Padahal mereka juga ternak Roy Suryo. Jadi bila kita pikir sedikit dalam, Mukidi yang menjadi presiden 2 periode jatuh tergelincir gara-gara selembar kertas bernama ijazah palsu. Jadi hari-hari mendatang di bulan Juli tahun ini, tahun 2026, rakyat Indonesia insya Allah bisa menikmati tontonan yang tak kalah menarik dengan Pildun atau World Cup 2026. Yakni tontonan Mukidi akan menunjukkan ijazah palsunya di pengadilan negeri di wilayah DKI. Nah, jadi Mas Mukidi sekali ini jangan minger, jangan melincur, jangan sembunyi, jangan alasan sakit. Mas Mukidi harus hadir in person, tidak boleh dilakukan secara online atau melalui aplikasi Zoom. Nah, jadi selamat Mas Mukidi, jangan lupa bawa ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 yang asli. Jangan berdalih ijazah-ijazah itu sampai minggu lalu masih tersimpan rapi di almari, tapi sekarang sudah hilang karena dicuri tuyul Sriwedari. Menang lagi, Roy Suryo menang lagi. Termul sakit hati, apalagi si Mukidi menang lagi, si Mukidi sakit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi tambah stres imbas hakim kabulkan sebagian pra peradilan Roy Suryo. Nah, pada akhirnya pra peradilan Roy Suryo dikabulkan oleh hakim sebagian. Jadi kemarin penangkapan Roy Suryo tidak sah. Dan keputusan hakim ini ya tidak hanya berlaku kepada Roy Suryo, juga berlaku kepada Dr. Tifa. Jadi menurut peneliti media dan politik yaitu Bu Yani ya, mengapresiasi keputusan hakim tersebut. Jadi ini artinya ya menurut Bu Yani, Jokowi sudah mulai stres dan pusing ya memikirkan polemik ijazah palsu. Jangan-jangan nanti ya di proses sidang yang menyeret Dr. Tifa, pencemaran nama baik ini juga ya bisa-bisa dimenangkan oleh Dr. Tifa. Jadi bisa saja Jokowi khawatir ya di proses sidang Dr. Tifa. Ngomong apa sih Mas? Ya, jadi dari setahun yang lalu saya dengar dia ngomongnya itu aja. Yang baru dong. Itulah proses hukum ini. Ya, adik-adik harus tahu yang didakwa di sini adalah Dr. Tifa menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Ya, dan itu banyak buktinya. Menuduh. Dan itu banyak buktinya. Nggak ada informasi yang baru. Ya, kalau mengkritik, meneliti, ya, setahun, itu beda. Setahun omongannya cuma gini. Itu beda dengan menuduh secara berulang-ulang. Ada pengetahuan yang baru enggak? Kalau nggak ada pengetahuan yang baru, diam aja. Meneliti itu berbeda ulang terus. Menuduh tanpa bukti dan secara menuduh. Bisanya cuma satu kata. Lebih dari setahun. Lebih dari satu tahun kata-katamu cuma menuduh. Nah, jadi bergantian Bapak Ibu, bergantian. Ya, jadi jelas ya kalau namanya mengkritik itu jelas berbeda dengan menuduh. Ya, nanti tadi dikatakan tentu jaksa penuntut umum yang mendakwa ini ya akan menghadirkan bukti-bukti bahwa Dr. Tifa ini benar memfitnah, bahwa Dr. Tifa ini benar
yang mencemarkan nama baik atau menyerang kehormatan, itu yang dihadirkan salah satunya misalnya tadi. Kemarin Ya, seperti sebetulnya saya ada katakan. sebuah hal yang bagus sekali ya, Ada karena video, Pengadilan Negeri Jakarta ada Timur nanti itu sudah dokumen-dokumen melakukan live streaming, dari media ya. elektronik, Jadi, ya, dari seluruh media rakyat sosial. Indonesia Nah, itulah itu yang sudah akan mendengar dihadirkan sendiri oleh jaksa surat penuntut dakwaan umum yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dokter Tiwa dari dua. Saya kan tadi mengatakan bahwa harus dilakukan oleh laboratorium independen, gitu kan. Jadi nanti dibawa itu yang tadi produknya Dian Sandi. Apakah Dian Sandi itu punya ijazah itu sampai bisa mengupload seperti itu? Nah, Dian Sandi dapatnya dari siapa? Nah, sekarang dimintalah sama Dian Sandi itu ijazah yang tadi dia upload tadi. Kemudian yang punyanya Pak Jokowi itu kan Pak Jokowi yang simpan. Menurut UGM kan tidak disimpan oleh UGM, tapi sudah diserahkan kepada Pak Jokowi. Yang nyimpan Pak Jokowi. Ayo keluarkan. Udah periksa coba dua-duanya. Kelar gitu loh oleh independen gitu loh. Mas Eri. Kalau dengan di dalam negeri ya tetap aja ada kepentingannya, menurut saya sih gitu. Dipastikan hadir ya. Pak. Dipastikan hadir. Secara fisik datang langsung It's ke clear. persidangan. Seminggu yang lalu kalau saya Tambahkan. tanyakan, beliau menyatakan pasti akan hadir. Tadi kembali menyatakan di depan publik ya bahwa akan hadir secara fisik. Pak Joko Widodo mau hadir, senang sekali saya. Kita akan diskusi transkripnya ya. Kita akan diskusi transkrip nilai beliau itu yang tidak lengkap itu, yang pakai bukan cetak mesin ketik tetapi pakai tulis tangan. Kemudian transkripnya yang tidak ada tanda tangan dekan itu Prof. Cik kan dosen ya, kita sama-sama pengajar. Nggak mungkin kita akan meluluskan mahasiswa ya dengan transkrip tanpa tanda tangan dekan, pembantu dekan satu, nggak mungkin. Maka itu baru satu ya. Saya sih nggak usah banyak-banyak Prof. Cik, teman-teman semuanya. Saya cukup tanya 3 aja kok dari 709 dokumen itu. Saya dengan senang hati akan mendengarkan, menyimak apa yang akan beliau ceritakan nanti. Dengan ini Prof ya, tadi Sirot Al-Mustaqim ya. Jadi saya waktu melihat untuk yang pertama kali ya spesimen yang disebut sebagai ijazah untuk pertama kali nih saya lihat tahun 2022. Harapan saya tuh saya bahagia sekali kalau lihat ijazah ini asli gitu loh. Tapi ini mata saya nggak bisa dibohongi. Ada yang janggal pada spesimen ini. Makanya ini tahun 2022 ya pertama kali kita lihat di digital, di pers, di media. Makanya waktu saya datang di 15 April 2025, saya bertemu dengan beliau ini, Pak Dekan ini, Sigit Sunarta. Harapan saya apa yang dipegang sama beliau itu dilihatkan ke saya pada forum tersebut gitu. Ternyata enggak. Jadi dalam 1 jam lebih pertemuan antara sekitar 20-an orang pihak UGM dengan kami yang cuma bertiga waktu itu, saya, Roy, dan Rismon, sama sekali nggak pernah ditunjukkan. Padahal mereka menjanjikan ada 32 dokumen yang mereka tunjukkan. Yang harapan kami ini. Nah, kemudian ya, setelah saya dilaporkan oleh Pak Joko Widodo tanggal 30 April 2025, lalu kemudian Bareskrim itu presentasi tentang kasus ijazah ini. Sekali lagi saya berharap ini ijazah asli gitu loh. Saya sangat berharap ijazah asli, ternyata seperti ini. Yang bikin saya sangat kecewa sebagai rakyat. Yang sudah ditunjukkan durasi 5 menit di kepolisian. Bukan. Ditunjukkan di Bareskrim ya, waktu itu masih di Tipidumnya Pak Johandani waktu itu kan. Saya kecewa loh, kok yang ditunjukkan ini? Ya, lalu kemudian produk digital yang dimiliki oleh Dian Sandi, ini bukan Jokowi yang punya ya, tapi produk digital yang dimiliki oleh Dian Sandi. Semakin saya bingung. Kenapa kenapa spesimen-spesimen seperti ini yang beredar? Dan kemudian kami tanggal 15 Desember 2025 ketika kita berdua ya, saya waktu itu status sebagai tersangka, ditunjukkan hanya sekitar 5 menit, itu pun dari jarak jauh begini. Ya, padahal saya mau sampaikan Prof. Ci, harusnya kalau apalagi saya sudah jadi terdakwa begini, saya harus punya hak dan saya akan meminta hak kepada hakim untuk melakukan yang namanya cross examination. Itu hak saya. Apalagi ketika tadi Bang Rifai memilih dari sekian pasal, beliau memilih pasal 35. Supaya tahu ya adik-adik ya, pasal 35 itu hukumannya 12 tahun. Jadi beliau memilihkan pasal yang paling besar. Kalau saya memang katakanlah beliau mengincar saya dengan pasal 35 dengan hukuman 12 tahun, menjerumuskan saya di penjara 12 tahun, saya punya hak sepenuhnya untuk melakukan cross examination. Saya punya hak
untuk melakukan cross examination terhadap apa yang diakui sebagai ijazah asli Joko Widodo. Pak Rifai. Kesimpulannya, Jokowi itu ya nggak lulus. Kesimpulannya nggak lulus. Nggak lulus. Dan dia itu, saya punya saksi yang mengatakan Jokowi itu nggak naik kelas 2 kali. Jadi dia, Oh, siapa, Pak? nama saksinya, Boleh dibuka nggak? boleh. Oh, boleh. Iya toh. Tapi saya memang belum bisa ketemu ini. Oke. Iya toh. Suryo Atmanto, rumahnya sana, Purwakarta. Iya Purwakarta. Oke, nanti kita cari sama-sama. Ya, ya. Purwakarta nggak jauh dari Jakarta itu. Dan dia dapat hadiah jadi komisaris Bukit Asam di Palembang itu. Waduh, komisaris semua ya? Iya. Saya kira Pak Iman Raharjo doang komisaris. Ada lagi Mahmud Nurwindu, ada lagi Pak Iman kan wakil menteri, naik sedikit. iya, Iya. habis komisaris wakil Iya, menteri. iya. Dia doang tapi Itulah modelnya termul itu ternak itu ya menikmati itu sampai komisaris itu ya. ya sampai gedut-gedut perutnya itu. Ada yang penting lagi tadi omongan Bu Isti Rostikawati. Oh iya. Mahmud itu lebih pinter daripada Jokowi. Nah, jadi hubungannya Keterangannya Bu Isti Rostikawati. Ya. Lah kan Mahmud ngomongnya malah Jokowi yang hebat, juara umum nomor 1. Itu bohongnya Mahmud. Jokowi juara umum nomor 1. Iya. Ya tapi di UGM sih kita lihat nilainya C semua ya. Bukan, kita nggak usah bahas UGM. UGM itu apa itu? Palsu juga. Iya. Di SMA-nya aja itu jelas bohong kalau dia ranking 1 juara umum, karena Bu Isti mengatakan Mahmud itu lebih pinter daripada Jokowi. Oke. Ya. Ya Pak Mahfud, kalau Anda memang yang pinter, anak IPA, bahkan sampai di UNS ya, katanya kan, ngakunya begitu. Bahkan gara-gara itu sampai bisa jadi komisaris Petrokimia Gresik. Dia memang BUMN yang hebat loh itu. dia memang bener kuliah di Undip. Ya. 2 tahun nganggur terus kuliah di Undip. Tapi tidak pernah di UNS. Ngapain dia ngaku pernah di UNS? Oke. Segala gitu loh. Ya nanti kita lihat catatan laporan keuangan dari Petrokimia Gresik. Iya. Kita bisa buka itu Pak. Iya. Nanti kita buka dari Bursa Efek. Tapi kalau di situ bener dia insinyur kimia betul dari Undip. Dari Undip. Ya. Lo kan ngakunya UNS. Berarti kan tidak Bukan matching. dia mengaku 2. Iya. Selama nganggur itu kuliah di UNS baru pindah ke Undip gitu. Oke. Tapi itu bohong yang pernah di UNS. Yang itu. UNS-nya bohong. Nah, menurut Ibu Isti Rostikawati. Menurut Ibu Isti. Nah, kira-kira apa kita bisa lanjut ke Pak Janes atau gimana Pak? Ada yang mau diungkapkan lagi? Atau Saya cukup itu aja. Tapi Cukup aja? kalau Pak Janes mau tanya yang lain-lain, Saya mau ngobrol dulu dikit. Ngobrol ngobrol aja. Di tengah. Sedikit Bang. Di tengah. Ya. Jadi gini, kepada Pak Bambang Tri, ya, sudah kamu betul menjalani hukuman ya. ya. Dengan emosimu ingin Ya, kita melihat kasus ini jangan menjadi suatu presiden buruk di masa yang akan datang. Kenapa? Karena nanti akan dikatakan bahwa relasi kekuasaan lebih berkuasa dibanding dengan bukti-bukti yang memang seharusnya dibuktikan. Jadi saya harapkan ini tidak akan menjadi presiden buruk untuk waktu yang akan datang. Tunjukkanlah benar-benar itu bukti sesuai dengan objektivitasnya, bukan karena relasi kekuasaannya. Demikian. Dari keyakinan Anda, ijazahnya asli atau palsu, Prof. Ci, sampai dengan detik ini? Ya kalau saya sih melihatnya palsu. Bahwa ijazah Jokowi yang dipakai digunakan ketika menjadi pejabat publik dari wali kota, gubernur, dan presiden menggunakan ijazah palsu. Berarti apa? Berarti Jokowi tidak punya ijazah. Nah, berarti ijazah kan dibuat, Pak. Ya. Nah, ijazah yang buat siapa? Nah, kita perkirakan ada aktor-aktor di belakang pembuatan ijazah Jokowi. Kalau memang benar ijazah itu asli ya, datang sendiri, ini dipanggil juga tidak. Lalu yang namanya UGM ya, kemudian KPUD ya, itu kan dipanggil disumpah, itu nggak ada yang berani kan. Jadi ini semuanya sudah menjadi komplotan. Ini tim-tim teman-teman yang ada di tim lawyernya Roy sama Tifa ini harus mempersiapkan diri. Karena proses peradilannya nanti hanya fokus soal fitnah. Tidak akan ada proses pembuktian ijazah asli atau palsu, karena itu ranahnya di perdata. Seperti itu.
klien kami akan membuktikan sebuah kebenaran yang selama ini lebih dari 1 tahun itu coba untuk dirubah menjadi dari kebohongan menjadi kebenaran. Contohnya adalah kami tidak mendapatkan adanya ijazah asli di dalam daftar bukti yang ada. Itu hanya fotokopi. Bagaimana mungkin fotokopi disandingkan dengan katanya ini kan ujaran kebencian ya, apa fitnah. Fitnah. Klien kami melakukan fitnah terhadap siapa? Kalau ada fitnah, berarti dia harus membuktikan bahwa dia itu benar. Gitu kan? Ternyata bukti yang awal ini adalah adanya informasi ijazah, kan gitu toh. Ijazah ini sampai hari ini tidak ada. Saya pernah tanyakan kepada Menseknek di Kertanegara pada saat itu, Mas Pras. Iya. Saya bilang, Pak, saya mau tanya, Prabowo tahu nggak ijazah Jokowi palsu? Tahu. Tahu kata Pras Mensesnek. Iya. Loh, sekarang apa langkahnya? Ini Pak, Prabowo sudah juga meminta supaya Kapolri tidak mengkriminalisasi dalam masalah ini. Buktinya apa saya bilang? Ini kan bentuk kriminalisasi terhadap Roy Suryo. Dan banyak lagi orang-orang dikriminalisasi. Pak, saya ulangi ya Pak. Iya. Bapak ketemu dengan Mensesnek, Pras, Iya. di Kertanegara. Iya. Pak Rajasa bertanya, apakah Pak Prabowo tahu Iya. ijazah Jokowi asli atau tidak? Palsu. Tahu palsu. Saya mau tanya, Pak Prabowo tahu nggak kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu? Tahu. Bukan asli atau palsu nggak? Saya bilang kalau ijazah itu palsu. Tahu. Palsu itu maksudnya dia tidak pernah lulus dari UGM. Palsu lah pokoknya. Artinya kan dia tidak pernah sekolah berarti. Kan gitu. Tahu. Nggak, maksudnya saya ini Pak ya. Iya. Palsu itu bisa jadi dia lulus, tapi ijazahnya hilang terus dia bikin lagi. Oh enggak. Dia memang nggak itu lulus. lain. Itu lain. Kalau itu kan duplikat. Duplikat. Lain. Ini saya bilang palsu. Ijazah itu. Artinya apa? Ada sesuatu yang dipalsukan gitu loh. Ya kan? Berarti kan ini Pak Prabowo pelanggaran. tahu. Dia bilang tahu. Di situ ada saksinya Pak Narko ada. Saya dipanggil Pak Narko, saya terus 2 orang brigjen berempat. Jika teringat tentang maksud saya, jika penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tiva membuat para pendukung Jokowi ini berbahagia ya, para pendukung Jokowi ini istilah lainnya adalah termul ya. Jadi ketika Roy Suryo dan Dr. Tiva ini ditangkap, mereka berbahagia ya, walau cuma sehari, dan akhirnya kejaksaan membebaskan mereka ya. Dan tentunya kita boleh dong sedikit berbahagia karena hari ini 7 Juli 2026 Hakim Tunggal memutuskan penangkapan Roy Suryo ya, penangkapan, penggeledahan dan penahanan Roy Suryo ini tidak sah ya. Jadi perbuatan Polda Metro Jaya terhadap penangkapan, penggeledahan, penahanan Roy Suryo ini dianggap tidak sah dan cacat hukum oleh hakim ya. Hakim menilai bahwa penangkapan dan penahanan Roy Suryo ini tidak sah dan cacat hukum karena Roy Suryo dinilai kooperatif dan selalu mematuhi wajib lapor semenjak ia awal ditetapkan sebagai tersangka. Pra peradilan Roy Suryo akhirnya hakim telah memutuskan penangkapan, penahanan, penggeledahan adalah tindakan yang ilegal dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Ini merupakan pelajaran bagi kita semua, hikmah yang ada di dalam putusan tersebut. Kita punya harapan terhadap penegakan hukum. Yang kedua adalah, apakah ini tanda-tanda Jokowi tidak punya taring lagi terhadap lembaga aparat penegak hukum? Ini semakin menarik. Saya berkeyakinan ada harapan hukum di era rejim Prabowo. Hukum tidak lagi hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Semoga ini menjadi langkah awal hukum. Guys, jangan skip. Tuh, lihat. Termul militan. Ini yang paling banyak vokalnya nih. Karena cuannya mungkin besar ya dia ya. Tuh lihat, kelihatan dongonya. Secara biologis, kalau saya punya kumis, sampai kapanpun tidak akan pernah seperti kumisnya Pak Komjen Ito Subardini, ya. Coba, kumisnya Pak Jokowi nggak pernah seperti kumisnya saya, itu gimana tuh? Kita jangan melihat pada ijazah itu, kita lihat sebelum waktu beliau masih kumisan lagi gitu. Sudah kumisan, ya. Sudah kumisan itu, rambut gondrong sudah. Termul, blow on.
yang dimaksud Bang Hotman, kumisnya Jokowi yang dijasa, secara biologis, berarti kan dia pernah ada punya kumis. Nah, yang dimaksud Bang Hotman, selama ini, Jokowi nih, selama ini, nggak pernah tumbuh kumisnya, nggak pernah kelihatan. Lu malah ngejelasin, iya dulu pernah rambutnya gondrong dan pernah kumisan. Itu kalau goblok, jangan ditontonkan gitu sih. Halo. Saudara sebangsa tanah air, pada 25 Juni 2026, kuasa hukum Jokowi Firman Pangaribuan bilang di depan para wartawan di PN Jakarta Timur, memastikan Jokowi siap hadir di persidangan perkara dugaan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Jokowi yang menjerat Roy Suryo dan Dr. T. Fauzia. Dalam video saya beberapa hari lalu, saya bilang, luar biasa kalau Jokowi berani datang. Kalau betul-betul berani datang ke persidangan itu, image atau citra Jokowi sebagai begajul banci, penakut dan pengecut langsung sirna. Kalau berani datang. Ternyata Mukidi seorang pemberani. Dia akan datang sambil memamerkan ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 Fakultas Kedokteran UGM. Itu cuma angan-angannya. Ya. Tetapi dasar Jokowi alias Mukidi memang manusia pembohong. Nalar saya menyimpulkan sampai kambuh sakit kulitnya yang ajaib dulu dan jalannya sedikit guntai dengan mata sedikit sembab dan tubuhnya makin kurus, tidak pernah bisa Jokowi menunjukkan ijazah yang dia gembar-gemborkan itu. Tahun lalu saja pada Rabu 16 April 2025, Jokowi diserbu massa TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, agar menunjukkan ijazah aslinya. Dia cuma berkelit. Kelitnya itu akan saya tunjukkan ke pengadilan bila diminta oleh hakim. Nah sekarang the king of liars, raja para pembohong, penipu, bernama Jokowi itu tetap saja menipu. Dulu waktu Jokowi masih berkuasa, PEM UI mengatakan Jokowi adalah king of lip service. Indonesia jadi gempar dan Rektor UI nampak ketakutan, kok berani-beraninya mahasiswa UI mengkritik Jokowi. Namun ada satu hikmah terselubung, the blessing in disguise. Dalam hal ini jualan Jokowi untuk menjajakan sulungnya si Gibran pada Pilpres dan Pilwapres 2029 tidak bakalan laku. Saya ulangi lagi, tidak bakalan laku. Jadi angan-angan Mukidi, dia masih bisa berperan dan cawe-cawe pada tahun 2029 adalah angan-angan Bilung. Dalam dunia pewayangan, Bilung itu adalah salah satu punakawan yang membela Togok. Togok adalah pembela kejahatan, tokoh pembela kejahatan. Nah, akhir nasib Mr. Mukidi Bilung ini insya Allah akan berakhir pada tahun 2029 besok. Tetapi bisa juga lebih cepat. Tidak ada yang tahu nasib manusia kecuali Allah SWT. Jadi mari terus kita cermati langkah-langkah Mukidi yang sudah merusak Ibu Pertiwi di segala segi. Hukuman apapun yang kiranya akan turun buat Mukidi, kita tidak mungkin mengetahui. Namun ada satu hal sudah pasti, tidak ada manusia zalim yang selamat di dunia dan akhirat. Saya kira itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasi mereka ini nggak pernah konsisten. Tadi saya mau bilang, saya mau mendoakan 2 atau 3 minggu lagi saat waktunya Pak Jokowi datang ke sidang dan ditanyai di kursi saksi pelapor, saya mendoakan benar-benar datang. Atau nanti akan seperti Bang Andi katakan tuh. Tadi dia mengatakan Roy Suryo pengecut. Jangan sampai rakyat nanti mengatakan Jokowi pengecut. Ada, Pak kalau Jokowi tidak datang, ada presiden ke-7. Kalau tidak datang nanti jadi pengecut dia, Bang. Karena ini adalah sidang yang sangat ditunggu-tunggu oleh beliau. Iya. Untuk membungkam tongor-tongor mereka itu yang selalu mengatakan ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu 99,9%. Padahal tidak pernah diteliti secara forensik. Sedangkan laboratorium forensik ya Baris Krim Polri itu sudah mengatakan, dan yang namanya Universitas Gadjah Mada sebagai yang mengisu ijazah itu sudah mengatakan ijazah yang diterbitkan di bulan November tanggal 5 1985
untuk Pak Jokowi dan teman-temannya itu adalah asli. Tidak ada Tadi Anda bisa yakin banget Pak Jokowi nggak akan datang. Emang apa keyakinan Anda? Alasannya apa? Loh, sekarang gini, apa sih susahnya Mbak membawa dengan sendiri Pak Jokowi datang ke Arsip Nasional Republik Indonesia yang seharusnya dia lakukan di tahun 2014. Ini sudah 12 tahun. Dia tidak mau membawa ijazahnya sendiri ke Arsip Nasional untuk diautentikasi dengan si fotokopi yang dilegalisir. Nah, itu kan jadi pertanyaan juga. Itu baru-baru saja kita ketahui, dan 12 tahun saja dia bisa mangkir dari satu kewajiban seperti itu. Apa sulitnya mangkir dari duduk di kursi saksi pelapor dengan alasan mau ke Lampung lah, mau kemana lah, untuk Kata partai siapa dia tertentu mau ke lah. Lampung? Ke Lampung ini baru. Iya, program kan yang itu baru jadwalnya, dilaksanakan Bang. silaturahmi kebangsaan. Dan Itu saya kan sudah jadwalnya, katakan, Bang. ya beliau ini adalah first priority adalah sidang untuk beliau ini untuk menunjukkan ijazah beliau. First priority. Semoga benar. Sedangkan yang namanya silaturahmi kebangsaan itu pasti akan mengadjust waktunya mengikuti sidang ini ketika beliau dipanggil oleh PN Jakarta Timur sebagai saksi pelapor pada saat itu. Nggak mungkin nggak datang berarti pokoknya ya? Datang. Ya, pertanyaannya gampang saja. Nanti tinggal kita datangkan seorang dokter gigi yang independen. Pak, gigi Anda waktu muda kok lurus. Aduh, ini Waktu tua mengada-ada kok ini. begini. Jangan berhalusinasi ya. Tinggal di Kalau ronsen. kita bicara persidangan itu Ronsen ada itu jaksa 5 menit. jaksa penuntut umum. ini adalah penasihat bukti hukum. persidangan nanti, Tidak Bang. ada kalau you bawa